Hai semua, kali ini saya mau bahas lagu apa ala sumber kuatku ya, versinya Glenn Fredly ya, almarhum Glenn Fredly. Ini salah satu aransemen yang fix, yang kebanyakan kalau ditanya kita lagunya ala sumber kuatku ya, pasti salah satu patokannya aransemennya Glenn Fredly, karena aransemen ini cukup unik dan bagus ya. Terus aransemennya ini fresh menurut saya ya. Jadi dia mau dimainkan bertiga, keyboard, bass, drum, atau dimainkan ada gitar, tetap enak. Apalagi kalau ada brass sectionnya, ada orkestranya, tetap enak karena memang aransemennya memang bagus. Nah, kali ini saya mau kita bahas seberapa yang bisa saya share ya. Lagu ini endingnya kayak kayak habis begitu aja, tapi nanti ada tutti yang kita bisa pakai di ending lagunya untuk penutup supaya lebih komplit aransemen ini. Dan biasa juga itu saya buat di dalam pelayanan saya. Kalau misalnya bawa lagu ini, endingnya saya akan tutup dengan tadadadadat tadadadadat gitu, tadadadadat tadadadadat, habis di situ. Jadi kayak gantung, kayak orang mikir, oh udah habis ya gitu. Jadi seperti kita menyisakan sebuah pertanyaan untuk audiens atau untuk jemaat gitu. Dan biasanya kalau udah begitu, ini lagu apa lagi next gitu. Jadi saya akan bahas lagu ini. Biasanya orang akan mainkan lagu ini di nada dasar A ya. Itu biasanya, itu lumrah lah. Nah, di sini Glenn Fredly mainkannya dari nada dasar C. Jadi nanti saya coba bahas teorinya sedikit supaya teman-teman kalau main dari A juga bisa. Jadi kalau misalnya ini kan kita nguliknya dari C nih, nada dasar C. Nah, kalau misalnya nada dasar A-nya gimana nanti gitu. Oke, jadi ditonton ya sampai habis supaya teman-teman bisa dapat yang lengkap. Jadi nggak ada yang miss nanti waktu pelayanan ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk terus belajar, untuk terus nguliknya. Jadi yang saya mau bagi di sini cara nguliknya ya. Mungkin teman-teman ada yang apa sih itu ngulik? Nggak perlu deh gitu-gitu. Nah, ini caranya begini. Ini yang selalu saya gunakan sejak dulu kala ya. Sejak dahulu kala. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua ya. Langsung aja kita mainkan lagunya ya. Oke. Kita mulai dengan intro ya. Oke. Ya, itu dia. Oke, tadi saya bilang nada dasar C ya, ternyata nada dasar D ya. Oke, langsung aja kita bahas. Kita coba ya. Jadi intro yang dimainkan itu kan nadanya kan
gitu. Jadi ini kalau mau dimainkan, ini sebenarnya C mayor 7, ini C-nya pindah sini. Ini C mayor 7. Nah, kitanya mainnya kan di D. Gitu. Berarti ini sebenarnya ini di sininya dominan 7 ya. Gitu. Nah, di sininya yang mayor 7. Ada yang pew. Kalau nggak salah ini nadanya di E. Pew. Lagi ya, dikit aja. Biar saya nggak salah, biar benar. Itu tadi yang pew. Itu flute kalau nggak salah ya. Oke, kita coba lagi. Ya. Ya, ini di re ya. Pew. Tarik ke bawah ya. Tadi ada gini. Oke, itu dia. Oke, lanjut ya. Jadi dia di sininya D dominan 7, di sininya C mayor 7. Gitu. Lagi sama. Ada begitunya tadi ya. Oh. Lagi. Terakhir. 1, 2, 3, 4. Ini di A11. Baru first. Hanya kau. Oke. Lagi ya, kita ikutin ya. Oke, ini dia. Jadi dimulai misalnya gini, cara ngitungnya gini ya. 1, 2, gedrak tuh. Jadi 1, 2, gedrak tuh. Bab. Jadi itu sebenarnya yang drum gedrak tuh itu countnya itu dari 1, 2, gedrak tuh. Jadi dimainkan tuh di ketukan ketiga, 3 dan 4. Nah, gitu. Cuman di sini itu pasti dia take-nya ada metronom. Jadi dia ngitung metronomnya langsung dari metronomnya. Terus dia tinggal mainkan feel di ketukan 3 dan 4. Jadi jangan bingung ya, kok ini baru 2 kali feel udah langsung 2 ketuk udah langsung main gitu. Ini dia. Ya. Sekali lagi. Oke, itu dia ya. Jadi tadi ini D dominan 7, ini mayor 7 ya, C mayor 7. Ini re. Tarik ke situ. Nah, ini nada keempatnya ya, tapi mayor 7. Ini juga nada keempatnya, nada keempat dari G ya. Jadi ini mayor 7 juga. Sorry. Ini bisa mayor 7. Ini oh ya, mayor 7 benar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat intro yang dibuat ini adalah circle fourth ya. Circle fourth tuh begini. Misalnya ini D. Terus 4-nya dari D itu ini G. Terus 4-nya dari G itu C. Gitu.
Jadi baru 4-nya G mayor 7. 4-nya dari G itu C mayor 7 juga. G mayor 7, C mayor 7, gitu ya. Ini C mayor 7 ya. Habis ya. 1, 2, 3, 4 A11 gitu. Jadi dihitung tadi 1, 2, 3, 4 hanya kau gitu. Oke, kita lanjut. Intro sudah oke. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan berarti ini tadi langsung aja kalau ini kan mayor 7. Tapi kalau dia buat begini, ini sebenarnya D11 ya. Nah, berarti kalau ini begini, misalnya kita mainnya dari A nih. Ini kan berarti nada pertama. Di tangan kanannya ini 7 flatnya gitu ya, 7 flat. Berarti kan itu C. Nah, ini C ya. Berarti D ke C itu kan berarti turun 1. Nah, kalau dia di A, misalnya kita mau main ini intronya di A ya. Nah, berarti tadi dia chord 11 ya. Kalau chord 11 berarti ini A, ini G. Nah, tadi kan mayor 7. Berarti kalau ini mayor 7, G-nya mayor 7 ya, berarti begini. Nah, makanya intronya jadi begini. Baru Re ya. Ini berarti main dari A ya. Re-nya kan berarti ini B. Gitu. Baru habis itu baru nada keempatnya. Jadi dari 4-nya A itu D, 4-nya D itu G gitu. Ini D mayor 7. Ini juga mayor 7. Sama. One, two, three, four, one gitu. Itu kalau dari A. Jadi nanti teman-teman diingat aja kalau nada pertama. Jadi dia 1, 4, 4-nya lagi. Gitu. Kalau dari D tadi berarti gitu. Oke, circle fourth ya. Oke, kita lanjut ke verse. Tahan di 1. Ini versi paling gampang ya, karena dia main blok gini doang. Gitu. Oke, kita bahas ya. Jadi waktu dibilang hanya kau itu D mayor 7. Hanya kau milikku, Yesus di surga. Masih di situ ya sama. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. A minor, baru. Jadi ada kayak nada yang kalau orang awam tuh bilangnya miring gitu ya. Ya ini sebenarnya nama chordnya ada. Oke. Nah, hanya kau. Ini A minor 7. Baru di sini D7 ya. Di sininya E A minor. Atau ada ininya juga boleh nih, ada disnya ya.
Ya, baru keempat. Mayor 7. Tak ku andalkan minor. Terus 2 minor. Kekuatanku. Gitu. Terus mayor 7 lagi. Terus 4. Namun yang pasti singkup ya. Kau tetap lamanya. Jadi pap 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 pap. Jadi pap pa 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 pa. Jadi pam 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 pam. Gak pa. Jadi ada singkup ya. Pam 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 gitu singkupnya. Pam 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 pam. Oke. Itu verse gitu ya. Hanya kau milikku. Tahan di 1 di surga. Ini gini-gini doang. Tiada yang ku ingini di bumi. Baru 5 minor. Tanya kau. Ya 4. Tak ku andalkan. 2. Kekuatanku. Ini mayor 7 juga. 4. Namun yang pasti singkup. Kau tetap selamanya. Oke gitu verse-nya. Jadi aman ya. Tinggal nanti dicoba aja tuh pindahnya ke A atau ke G atau kemana lah, terserah. Latihan kalau bisa dari semua kunci, biar kalau misalnya penyanyinya WL-nya minta dari nada dasar mana tuh udah oke, udah bisa gitu ya. Oke lanjut. Kita ke bagian chorus ya. Oke. 4. Oke. Ini agak sedikit beda ya, unik ya. Jadi Allah sumber mayor 7, kuatku Allah sumber 2, 5, kuatku di mayor 7 juga. Allah sumber kuatku dan bagianku. Terus selamanya singkup, udah nggak ada 4 lagi. Selamanya gitu. Ini A7 ya. Oke, kita lanjut. Gampang ya, refnya sama ya. Sama juga yang kedua. Allah sumber, Allah sumber. Ada suara ini ya, ada string ya. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 da, da, da. Pa, 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 pa. Gitu. Selamanya gitu. Oke, lanjut. Kita ke intro ya. Oh. Nah, sekali putar dulu baru ini. Oke, jadi waktu dia habis selamanya, selamanya. Jadi 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Pak bam bam gitu, baru ke bait lagi. Jadi intronya tuh nggak panjang, hanya untuk pengantar supaya masuk lagunya itu enak gitu ya. Jadi gini tadi. Selamanya, selamanya. Baru ada melodi yang tadi.
2, 3, 4, 1, sama gitu. Oke, yang ini tadi itu temanya ya. Jadi ini yang harus, jadi gini, waktu kita ngulik usahakan kita dapat temanya gitu. Tema tuh yang sering muncul, baik itu di intro, di verse pengulangan, atau di chorus pengulangan, atau di kodanya gitu. Jadi kalau teman-teman mendengar di dalam satu lagu itu ada yang sering muncul, itu namanya tema gitu. Itu memudahkan kita untuk menghafal lagu itu dengan cepat gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya 1, 2, 3, 4. Nah tadi kan juga sama, ini kan ada begini 1, 2, 3, pam pam, baru masuk lagi ke verse. Nah ini kita lanjut sama ya. Saya ulang sekali lagi ya. Kita ikutin ya. Oke. 1, 2, 4. Ini D7 aja ya. Baru ada arpeggio ya. 1, 2, 1. Ini sama dengan yang pertama ya. Ada suara string ya. 5 minor. Ya, sama dengan yang pertama tadi. Yuk singkup. Oh sorry, ini beda ya. Nih, kalau dari verse ke ref berarti itu singkupnya. Jadi ada suara ini ya, suara violinnya ya, atau stringnya ya. Jadi Allah sumber gitu ya. Pam 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 pam. Gitu. Oke, gitu ya. Gampang ya. Stringnya ini string ya. Oke, di sini ada panjangnya. Ini ada panjang banget, apa namanya, percussion ya. Kita nggak bahas itu, teman-teman bisa nanti dengerin lagi lagunya yang versi Glenn Fredly. Karena kalau hanya tinggal nanti kita hitung ya, kita coba hitung ya. Oke, saya kembali dulu. Allah sumber. Ini itu suara apa, string ya, gitu. Gitu. Lagi. Gitu. Nah, baru masuk ke sini. Jadi sebenarnya habis intro, verse pertama, terus chorus, intro lagi sama dengan yang atas, terus verse, terus chorus, baru habis itu percussion. Di sini ada berapa bar? Kita hitung ya. Oke, begini. Sampai dia mau masuk lagu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Oke, 17 bar ya. Yang terakhirnya di regain ya. Nah, kasih A7. Reggae ya. 1 2 1 2. Jadi mainin reggae itu 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 4. Oke, 1 2 3 4. Jadi dia setelah ketukan ya, pam 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 pam. Jadi nih, pam pam pam. Ya, ketukannya jatuh begitu. Jadi ritme ya. Jadi sebenarnya ini ritme nih, ritme. Jadi ritmenya main di ya, jadi main reggae ya. Keren juga sih, idenya bagus. Oke, lanjut ya. Wow, ini ada modulasi ya. Oke, kita hitung dulu berapa ketukan ke berapa dia naiknya. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, di bagian ketukan ketiga ya. Yuk. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, gitu dia. One, two, three, four. 1 2 3 4. Ini balik lagi ke ritme yang tadi ya, ke funky ya. Yang ini tadi apa itu untuk supaya lebih, yang tadi ada reggae untuk mencairkan suasana aja gitu. Jadi diganti ritmenya ke funky lagi, jadi dia nggak monoton gitu. Oke, tadi modulasinya setengah ya. Oke, jadi gini, di musik gereja itu overtune dan modulasi itu selalu dikaitkan gitu ya. Jadi modulasi itu ya overtune gitu. Nanti saya jelasin deh. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang tadi naik setengah nada ya. 1 2 3 1 2. Oh, sorry, setengah ya. Saya naiknya 1. 1 2 3 4 1 2 1 2. Ini begini ya. Ya, sorak-sorai gitu ya. Cuma begitu doang tuh habisnya tuh kalau nggak salah ya. Bentar ya, kita coba dengar. Iya, cuma gitu doang ya. Nggak ada closingnya. Jadi cuman matinya smooth aja gitu. Nah, di sini karena ini lagu praise, jadi teman-teman boleh masukin kembali ke temanya tadi. Oh iya, saya bahas dulu yang ini ya. Selamanya. Mau ke modulasi ya. Selama 1 2 3 oh ini. 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, itu setengah ya. Naiknya setengah. Bass sus lah. Di sininya tuh D crash sus 2 ya. Ini sus 2 nih. Gitu. Ini sus 4, ini sus 2. Oke, jadi bass dengan ini. Selamanya 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 sumber. Ini Gis mayor 7. Kuatku Allah sumber. F minor 7. Kuatku. Ini Dis mayor 7.
sumber kuatku dan bagianku selamanya. Gitu doang. Ending lagi kodanya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Yang gini tadi. Ini biasanya drumnya main cymbal, bassnya gitu. Nah habis itu kalau biasanya saya sih dimainin aja selama 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 baru masuk ke temanya tadi. Berarti begini, kita sekarang di S ya, atau decrease. Berarti kan dia dominan 7 ya. Berarti ini begini. Nah, nih. Nah, ininya di sini melodinya berarti kita ambil satu turun di bawah ini, satu nada di bawah ini, berarti decrease ya. Tapi dia mayor 7 gitu. Mayor 7 berarti ini decrease. Nah, ini dia. Di melodinya disamain tadi. Terus nada keduanya ya. Ini kan tadi dari decrease berarti di F. Gitu. Baru lanjut. Tadi ini di decrease. Ini mayor 7 ya. Baru ini. Gini. Gitu ya. Ini C crash mayor 7 ya. Lagi ya. Oh, ini. Baru sini. Nih, terus saya biasanya sesudah intro 2 kali gitu kan. Sekali lagi. Baru tuti. Jadi bassnya sama. Drumnya juga gitu. Sekali lagi. Ya, singkup tuti. Gitu. Gitu. Ini sama semua main, drumnya sama, kalau ada sakso, ada gitar, bassnya juga ngikut gitu. Oke teman-teman, itu tadi lagu dari Glenn Fredly ya. Jadi lagu ini udah cukup lama sekali. Tapi walaupun dia lama, aransemen ini masih dipakai sampai hari ini gitu. Karena aransemennya yang bagus dan lebih energik gitu ya. Kalau ada jadi ada lagi aransemen selain ini, lagu Ala Sumber Kuatku itu punyanya IGM ya, Indonesia Gospel Musician atau musik apa gitu. Yang di situ tuh ada legend tuh yang main, ada pemain drumnya si seorang bapak legend ya, jazznya Indonesia. Siapa sih namanya? Lupa lagi saya. Tadi saya udah ingat namanya. Dan saya sering lihat dia juga kalau di YouTube ya. Sama pemain keyboardnya, dan yang main gitar di lagu ini ada gitar akustiknya itu Bapak Haryanggoman ya. Di IGM waktu itu. Itu lagu ini kayaknya ini yang paling lama lagi nih, aransemennya lebih lama lagi yang ini, karena IGM itu salah satu
band legendnya Indonesia ya untuk gospel musik ya, lagu-lagu rohani ya, gitu. Em, Nanti teman-teman tinggal dilatih aja tuh dari A, karena di gereja biasanya dibawain dari nada dasar A. Ini tadi ketinggian nih dari D, terus ke modulasinya ke D crash, gitu. Itu ketinggian untuk para WL biasanya ya. Mungkin kalau dia yang bersuara tinggi, mungkin ini pas. Tapi Glenn Fredly kan range suaranya itu tinggi ya. Oke, saya mau ini ya, bedain, bukan bedain sih ya. Ada jadi masih banyak orang yang salah ini ya, eh, salah keliru lah menanggapi masalah overtone dan modulasi ya. Sebenarnya overtone itu nggak ada ya di dalam istilah musik ya. Yang ada itu modulasi ya. Cuman di gereja saya nggak tahu ini sejak kapan ada ya kata overtone. Ini begini nih eh, simbolnya. Ini overtone. Karena memang nggak ada bahasa overtone itu nggak ada. Itu kayak ciptaannya para pemusik gereja gitu. Pada umumnya ya. Pada umumnya akhirnya saya pun jadi kebawa-bawa juga kalau misalnya ada overtone gitu. Misalnya saya ngomong di mic gitu ya, didengar teman-teman saya, overtone gitu. Karena itu yang umum udah merata hampir di seluruh Indonesia, semuanya pakai overtone ya. Nah, sedangkan modulasi akhirnya jadi dibedain bahwa modulasi itu misalnya gini nih ya. Akhirnya dibuat jadi beda jadi begini. Misalnya nih, tadi mainnya di D ya. Kalau dia naik setengah, itu dibilang overtone setengah. Atau kalau dia misalnya dari D naik satu, itu overtone. Nah, orang sering kalau membedain antara overtone dan modulasi, kalau modulasi itu yang begini, misalnya dari E, kerasa nggak tadi? Ulang ya. Jadi, nah orang taunya yang ini yang modulasi gitu. Padahal sebenarnya ya benar, tapi yang gini tadi misalnya yang dari D, ini juga modulasi karena perpindahan ini ya, perubahan nada dasar gitu. Itu namanya modulasi. Overtone itu enggak ada, tapi em, saya sih memaklumi kalau itu terjadi di dalam sebuah gereja ya. Yang penting yang dimaksud tuh tahu dan mainnya benar, udah itu aja. Masalah istilah itu kan sudah ranahnya para akademisi musik lah gitu. Saya pikir sih begitu daripada kita memperdebatkan wah itu bukan overtone namanya modulasi, ya terserah sih, yang penting kan tujuannya tercapai. Dari D mau ke E ya udah terserah mau pakai overtone atau mau pakai modulasi, sejauh yang dimaksudkan itu benar yang dimainkan ya udah, itu jauh lebih penting sih. Karena percuma kita memperdebatkan sesuatu yang tidak esensial gitu ya. Meskipun untuk kaum akademisi itu penting ya. Tapi kan kita praktisi musik gitu. Kalau praktisi ya yang udah praktis aja. Yang penting ya lu main bener udah gitu. Yang penting lu ngulik sudah selesai gitu. Oke. Jadi lagunya yang ini tadi, yang versinya Glenn Fredly ini cukup banyak dipakai karena lebih lebih apa ya, musiknya itu lebih mungkin lebih kekinian kali ya, lebih bisa diterima kekinian. Kalau yang versinya IJM itu ceng cet 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 cet, kayak oldies gitulah ya.
Sebenarnya bagus, saya suka juga gitu. Tapi memang itu dominan banget tuh, gitarnya harus dominan, karena kalau nggak ada gitar main begitu, eh apa ya, warnanya jadi nggak ada. Sementara kalau ini dimainkan oleh player bass, drum, keyboard pun masih oke. Kalau misalnya pemain keyboardnya ngambil ininya tadi, scale-nya tadi, tadadadada, tadadadada, itu masih oke walaupun dimainkan bertiga. Sementara kalau dimainkan yang versi EJM, kalau nggak ada gitarnya nggak kental, itu kayak rasanya berbeda gitu. Oke, jadi terserah teman-teman mau pakai mana. Mau buat buat ini sendiri juga boleh, apa namanya, um, versi sendiri ya boleh. Kan kita ini bisa berkreativitas juga di dalam musik ya. Jadi dalam musik gereja itu tidak menutup kemungkinan kita buat aransemen baru, boleh-boleh saja. Kalau idenya ada ya buat saja. Jadi patokannya nggak selalu harus ikut eh, kaset atau ikut versi orang lain gitu. Apalagi sekarang di zaman sekarang ini ya kita bisa explore em, berbagai macam. Saya pun kadang-kadang kalau saya rasa misalnya lagu-lagu itu lagu dulu banget, terus aransemennya tuh nggak ada lah, karena kan lagu-lagu dulu-dulu tuh aransemennya nyaris-nyaris kita bingung ini apa ya, karena kan kita dengarnya dari misalnya kita datang ke sebuah ibadah yang dimana itu sebenarnya mereka pun ya sekedar main aja, nggak ada memainkan intronya kadang-kadang malah diambil tuh koda lagu, diambil dibuat jadi intro gitu. Nah maksudnya itu yang kita buat aransemen ulang gitu, itu boleh-boleh aja. Ataupun lagu yang sudah ada intro mau didaur ulang boleh, tapi pastikan yang anda buat itu jauh lebih bagus dari lagu aslinya. Jangan sampai anda aransemen tapi jadi hilang makna gitu loh. Eh, Cirinya tuh hilang. Contoh kayak lagu-lagunya di apa namanya, um, simfoni musik, misalnya lagu ini, lagunya apa namanya, Anggur Baru gitu kan. Itu kan udah paten, teman-teman buat aransemen, chordnya pasti akan pakai itu juga. Mau buat chord yang gimana ya agak kurang enak juga didengar, karena orang taunya udah itu versinya Anggur Baru. Atau lagu NDC misalnya, lagu pam pam param pam 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 param param pam param, teman-teman mau buat intronya yang lain, orang kok kayak gini intro, pasti akan begitu karena udah pakem gitu loh. Nah tapi kalau lagu-lagu yang belum ada intro, yang masih kurang populer di zaman ini tapi populer di zaman dulu, kan biasanya masih diingat orang gitu, itu bisa aja buat ajaran sendiri. Jadi saya pikir sih begini ya, kita sebagai pemain musik di gereja, um, kita harus terbuka terhadap apapun, apakah itu aransemen baru yang kita buat sendiri, apakah itu aransemen luar yang asli, atau aransemen yang lebih lama, ya terserah, didiskusikan aja mana bagusnya. Sejauh itu membawa kemajuan untuk tim musik teman-teman atau tim pelayanan di gereja, saya pikir sah-sah saja ya. Ya kiranya video yang saya buat ini uh, bisa bermanfaat ya teman-teman yang kesulitan ngulik itu apa sih, nada apa sih. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah uh, wawasan teman-teman. Nggak mencoba untuk ngajarin, nggak, tapi kira-kira cara ngulik saya tuh begitu. Ya mudah-mudahan ada teman-teman di sana yang punya kesulitan ngulik, ya beginilah kira-kira, jadi didengarin, dicoba mainin. Tapi kalau bisa sambil belajar teori musik, sekarang teori musik kan sudah banyak beredar di media, baik itu di YouTube atau di Google, ya terserah. Misalnya teori dasar musik, ketik aja teori dasar musik, akan muncul tuh di Google gitu, atau di YouTube teori dasar musik akan muncul tuh tentang teori musik, teori dasar musik itu penting sekali.